Izin memperkenalkan diri, nama saya Swasita Triwidianita Cahyani, NPM 2317051018 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mencari tahu apa sih teori komputasi, bahasa, dan otomata sebagai tugas satu dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, di sini saya mencari tahu sumber belajar saya dari arsip materi tahun lalu. Nah, di sini teori otomata dijelaskan sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal, memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Teori otomata dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Uh, Sedangkan di ChatGPT, sebelum saya juga cari ChatGPT, kalau teori komputasi, bahasa, dan otomata merupakan area penting dalam ilmu komputer yang menyediakan dasar teoritis untuk memahami gimana sih cara komputer memproses dan mengelola informasi. Di sini dibagi um, atau dijelaskan satu persatu tentang apa sih teori komputasi, bahasa, dan otomata. Untuk teori komputasi, di sini dijelaskan merupakan studi mengenai model-model formal dari komputasi dan apa yang dapat dan tidak dapat dihitung secara algoritmik dengan memiliki fokus utama untuk memahami batasan dari apa yang dapat dilakukan oleh komputer. Nah, dalam komputasi sendiri terdapat beberapa aspek utama, di mana yang pertama terdapat kompleksitas komputasi yang merupakan subbidang yang mempelajari tentang sumber daya seperti waktu dan ruang memori yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah komputasi. Masalah diklasifikasikan ke dalam berbagai kelas berdasarkan kesulitan, seperti di sini ada P, merupakan kelas masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial oleh mesin deterministik. Dan NP, kelas masalah yang solusinya dapat diverifikasi dalam waktu polinomial oleh mesin deterministik, tetapi belum tentu dapat diselesaikan oleh atau dalam waktu polinomial. Dan NP komplit, di mana merupakan kelas masalah yang paling sulit dalam NP jika ada solusi yang efisien atau polinomial untuk masalah NP komplit, maka semua masalah dalam NP dapat diselesaikan dengan efisien. Nah, kemudian model komputasi itu ada contohnya mesin Turing yang merupakan model matematis untuk komputasi universal. Nah, mesin Turing ini dapat mensimulasikan logika algoritmik dari setiap komputer modern dan merupakan dasar dari teori komputabilitas. Teori komputabilitas ini mengeksplorasi apa aja yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Salah satu hasil dari teori ini adalah teorema kata kelengkapan Gödel yang menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma apapun. Lalu selanjutnya, apa itu bahasa? Dalam teori komputasi, bahasa merupakan sekumpulan string atau urutan simbol yang didefinisikan oleh aturan tertentu. Bahasa formal digunakan untuk memodelkan sintaksis dari berbagai komputasi, seperti bahasa pemrograman, protokol komunikasi, dan yang lainnya. Dan bahasa formal ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada 3 kategori. Yang pertama ada bahasa reguler, bahasa bebas konteks, dan bahasa Turing Decidable. Nah, untuk bahasa reguler sendiri didefinisikan oleh aturan sederhana yang dapat dikenali oleh finite automata atau FA. Contoh bahasa reguler merupakan string yang terdiri dari huruf-huruf tertentu atau urutan karakter yang mengikuti pola tertentu. Kemudian untuk bahasa bebas konteks atau konteks free language didefinisikan oleh tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar atau CFG yang digunakan untuk memodelkan struktur hierarki seperti dalam sintaksis bahasa pemrograman. Pushdown automata dapat mengenali bahasa bebas konteks. Kemudian yang terakhir itu ada bahasa Turing, merupakan bahasa yang dapat dikenali oleh mesin Turing, meliputi semua bahasa yang dapat dihitung secara algoritmis. Bahasa ini sangat kuat dan dapat memodelkan masalah yang paling kompleks. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai otomata. Apa sih otomata? Otomata merupakan model matematika untuk sistem komputasi yang memproses input dan menghasilkan output berdasarkan serangkaian aturan.
otomata ini menganalisis berbagai tipe bahasa formal. Jenisnya yaitu ada FE, yaitu Finite Automata, di mana FE ini merupakan model sederhana yang terdiri dari sejumlah keadaan atau state dan transisi antar keadaan berdasarkan input yang diterima. FE ini digunakan untuk mengenali bahasa reguler. Nah, di dalam FE ini ada dua jenis. Yang pertama DFE dan yang kedua NFE. Nah, DFE ini atau Deterministic Finite Automata, setiap keadaannya hanya punya satu transisi untuk setiap simbol input. Dan untuk NFE, setiap keadaannya memiliki lebih dari satu transisi untuk simbol input yang sama atau bahkan tanpa input. Berarti untuk DFE ini dia cuma boleh satu, sedangkan yang NFA ini bisa lebih satu transisi atau perpindahannya, atau bahkan tanpa input. Kemudian jenis otomata yang lain ada pushdown automata atau PDA, di mana PDA ini merupakan pengembangan dari FA yang dilengkapi dengan stack atau tumpukan untuk menyimpan informasi tambahan. PDA digunakan untuk mengenali bahasa konteks, seperti yang ditemukan dalam banyak bahasa pemrograman. Ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa bahasa konteks itu dapat dikenali oleh PDA atau PDA digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks. Kemudian selanjutnya jenis otomata yaitu Turing Machines, di mana mesin Turing ini merupakan model komputasi yang lebih kuat dan dapat mensimulasikan logika dari komputer modern. Itu. Dan kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini terdapat gambar di mana otomata terdiri dari sejumlah state atau keadaan, kedudukan, dan transisi antara state tersebut. Nah, sebelumnya pun saya udah cari tahu gimana apa maksud dari gambar ini melalui chat GPT. Nah, lingkaran-lingkaran ini merupakan state atau keadaannya, dan untuk Q0, Q1, Q2, sampai Q5 merupakan representasi dari berbagai keadaan yang dapat dimasuki oleh otomaton. Nah, dan Q0 ini merupakan state awal, di mana ditandai dengan panah masuk ke dalam Q0, lingkaran Q0 dari kiri. Sedangkan Q3 dan Q4 ini merupakan state akhir atau final state atau accept state dengan ditandai oleh lingkaran ganda. Berarti untuk state perbedaan dari untuk kita membedakan state awal dan state akhir itu dilihat dari lingkarannya. Kalau lingkaran ganda berarti ini state akhir, dan untuk lingkaran awal atau state awal ini diawali dari tanda panah sebelah kiri. Kemudian transisi antar state. Nah, panah ini yang menghubungkan state satu dengan state lainnya itu merupakan transisi. Adalah representasi dari transisi yang terjadi berdasarkan input tertentu. Nah, untuk setiap transisinya ini diberi label dengan simbol misalnya ADU yang menunjukkan input yang diperlukan untuk transisi dari satu state ke state lain. Nah, di sini ADU. Misalnya, dari Q0 ke Q1 ini transisi terjadi jika input A diterima. Gitu. Begitu juga seterusnya. D ini Q1 dan Q2 ini terjadi transisi jika input D ini diterima. Untuk cara kerjanya berarti automaton ini dimulai dari initial state atau state awal yaitu Q0, dan kemudian ketika automaton itu menerima input, ia akan bergerak dari satu state ke state lain sesuai dengan aturan transisi. Dan jika setelah memproses semua input, automaton berakhir di salah satu final state Q3 atau Q4, maka automaton dikatakan diterima, dan jika tidak, input itu berarti ditolak. Di sini diberikan contoh, jika automaton menerima urutan A, D, kemudian A, maka automaton akan mengikuti jalur Q0, Q1, Q2, Q3. Karena Q3 ini final state, berarti inputnya diterima. Dan begitu juga jika automaton ADU, ini berarti dari Q0, Q1, Q2, dan Q4, itu berakhir diawali dari Q0 yang state awal dan diakhiri di final state ini Q4, berarti itu juga diterima. Sedangkan kalau misalnya berarti dia ke sini ADD itu berarti tidak diterima karena di sini bagian akhirnya kan atau bukan final state gitu.
Kemudian selanjutnya di sini ada mesin otomata. Di sini saya juga sudah cari. Nah, gambar ini merupakan hubungan hierarki dari berbagai jenis mesin otomata atau model komputasi. Nah, yang pertama di sini yang paling dalam merupakan combinational logic, di mana logika kombinasi ini merupakan dasar dari semua mesin komputasi. Merupakan model yang tidak memiliki ingatan atau keadaan, dan outputnya itu cuma bergantung pada input yang ada atau saat ini. Nah, logika kombinasi ini digunakan dalam sirkuit digital sederhana seperti gerbang logika yang mengimplementasikan fungsi dasar seperti AND, OR, NOT, dan lain sebagainya. Serta, logika kombinasi ini tidak dapat mengenali urutan atau pola karena tidak memiliki mekanisme untuk menyimpan informasi tentang input sebelumnya. Kemudian, beranjak ke yang tingkat yang lebih tinggi, di sini ada finite state machine atau FSM, di mana FSM ini merupakan model komputasi yang memiliki sejumlah state atau keadaan dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lain, seperti yang sebelumnya dijelaskan. Nah, FSM ini lebih kuat dibanding logika kombinasi karena memiliki kemampuan untuk menyimpan state yang memungkinkan untuk mengenali urutan input tertentu. Dan FSM ini digunakan untuk mengenali bahasa reguler dan biasanya diimplementasikan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan pola, controller mesin, dan compiler. Kemudian naik ke sini, di sini ada pushdown automaton atau PDA, di mana PDA ini pengembangan dari finite state machine ini, FSM, yang dilengkapi dengan tumpukan stack untuk menyimpan informasi tambahan. Dan PDA lebih kuat dari FSM karena dapat mengenali bahasa bebas konteks yang seringkali diperlukan untuk analisis sintaksis dalam bahasa pemrograman. PDA digunakan dalam pengenalan dan pengolahan bahasa pemrograman dan struktur hierarki. Kemudian yang terakhir, yang paling akhir, yaitu Turing Machine, di mana Turing Machine ini merupakan komputasi yang paling kuat dan komprehensif. Dan merupakan model yang mendasari setiap konsep komputabilitas. Mesin Turing ini tak terbatas yang berfungsi sebagai memori atau kepala baca, memungkinkan simulasi setiap algoritma dapat dihitung. Dan mesin Turing ini dapat mengenali bahasa yang paling kompleks. Nah, atau kesimpulannya di sini logika kombinasi ini merupakan bahasa paling sederhana dan paling terbatas dalam hal kemampuan pengenalan pola. Dan FSM berada di atas logika kombinasi karena dapat menyimpan state dan mengenali bahasa reguler. Serta PDA lebih kuat dari VSM karena mampu memiliki, memiliki kemampuan tambahan berupa tumpukan dan memungkinkannya mengenali bahasa bebas konteks. Serta mesin Turing merupakan bahasa atau model yang paling kuat karena berada di puncak hierarki yang mampu mengenali semua bahasa yang dapat dihitung. Nah, di sini ada penjelasan mengenai bahasa formal, di mana terdapat sekumpulan utai string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Nah, ini contoh-contohnya L1, di mana terdapat sebuah himpunan yang berisikan tentang 0, 1, 00, dan seterusnya. Begitu juga ini. Ya, di sini untai string adalah rangkaian dari simbol yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misalnya, kita memiliki alfabet yaitu 01, maka contoh untai yang dapat dibuat yaitu 01, 01, 0110, 101, dan seterusnya. Kemudian alfabet merupakan simbol. Contohnya 01, tambah, minus, kalian, dan seterusnya. Dan simbol merupakan elemen dasar yang membentuk untai. Misalnya alfabet 01, maka 0 dan 1 merupakan simbol dari alfabet tersebut. Nah, di sini bahasa formal, Chomsky hierarki. Di sini saya belum tahu apa sih ini, jadi saya tadi cari tahu di GPT juga. Ternyata gambar ini atau di sini itu menjelaskan atau menunjukkan Chomsky hierarki, di mana sebuah hierarki dalam teori bahasa formal yang mengelompokkan bahasa-bahasa kompleksitas gramatika. Nah, penjelasan dari setiap level hierarki tersebut seperti ini. Yang pertama, regular, di mana regular ini merupakan bahasa paling sederhana. Bahasa ini dapat dikenali oleh FA atau finite automaton dan digambarkan oleh ekspresi reguler. Contohnya,
string dengan urutan tertentu, misalnya string yang hanya berisi karakter A dan B dengan jumlah karakter tertentu. Kemudian naik ke level berikutnya itu ada konteks free, uh, di mana bahasa ini dihasilkan oleh konteks free grammars. Dan contohnya adalah tanda kurung yang seimbang, misalnya seperti ini. Kemudian naik ke level berikutnya ada konteks sensitif, di mana lebih kompleks lagi dari bahasa yang sebelumnya atau ini, dan memerlukan linear bounded automon atau LBA untuk dikenali. Bahasa ini dihasilkan oleh konteks sensitif grammars. Aturannya lebih ketat dan tergantung pada konteks simbol yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir atau yang paling umum di sini ada recursive enumerable yang merupakan bahasa paling umum dan kompleks di hierarki ini. Bahasa ini bisa dikenalin oleh mesin Turing dan yang tidak selalu berhenti. Bahasa ini juga dapat dihasilkan oleh aturan reproduksi yang paling umum, namun mungkin tidak selalu dapat diputuskan atau deterministik gitu. Jadi mungkin cukup sekian uh, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf saya ucapkan terima kasih.